bisa lihat screen saya ya? Mungkin Kang Jati boleh. Ya, Oke. Bisa ya. Hari ini kita coba diskusi mengenai service desk, terutama kita bawa satu brand Invigate, dan kalau memang kebetulan ada pertanyaan silahkan saja di unmute atau melalui chat box boleh. Nanti mungkin teman-teman rekan-rekan dari GAS bisa ikut menjawab. Saya mulai saja. Oke, di waktu yang tidak terlalu lama pada suatu masa, itu kita semua bekerja di kantor dengan nikmatnya bersama dengan teman-teman, kemudian apapun juga yang kita minta, ya tinggal jalan kaki, colek, kelar. Nah, ini semua kita lakukan pada waktu beberapa saat yang lalu. Tapi dengan adanya COVID-19, ini satu wabah yang kita nggak duga-duga sebelumnya, itu semua berubah. Apalagi kemudian Pak Jokowi bilang, kita semua harus PSBB nih. Kita harus social distancing atau physical distancing istilahnya. Itu yang membuat kita diharapkan dan ada yang diharuskan untuk work from home. Kalau buat saya sih work from home itu lebih work for happiness sih sebetulnya. Dengan adanya work from home, semua kegiatan kita yang selama ini tinggal colek, datengin temen, minta ini dong, minta ini, itu semua berubah semua. Tapi bayangkan kalau pada saat itu, sebelum terjadinya COVID, atau bahkan nanti untuk seterusnya, kita punya satu wadah supaya operasional dari kantor tetap terjaga, tetap terjadi. Bayangkan kita punya service desk, atau apapun itu namanya. Service desk itu terutama untuk saat ini membantu kita untuk tetap beroperasional seperti layaknya kita berada di kantor. Kalau kita lihat sekarang, IT support di rumah semua, finance di rumah, dan apapun juga yang bisa kita kerjakan selama waktu di kantor, sebagian besar itu akan bisa kita handle, kita manage dengan Invigate Service Desk. Dengan ada satu single point of contact dari semua pihak yang terkait, kita bisa melihat, bisa tracking, kita bisa memberikan satu aturan, tasking semua, kemudian responnya, itu dalam satu tempat. Terus pertanyaan selanjutnya adalah kadang-kadang saya juga, teman-teman bertanya, kenapa sih saya butuh service desk, buat apa sih? Saya cuma punya 5 alasan. Dengan service desk kita bisa memperbaiki, meningkatkan produktivitas, kayaknya jargon-jargon manajemen itu, meningkatkan produktivitas, memboost produktivitas, dan sebetulnya benar. Karena apa? Dengan service desk kita mengurangi manual work semua yang tadinya mungkin bikin report berkali-kali, harus ini dikasihin ke Bapak ini ya, ini ke bagian ini ya, ini bagian ini ya, itu semua hilang semua. Dan semua bisa satu tempat. Dengan mengencourage self-service, mereka akan bisa buka di tempat yang sama, dan kita bisa lihat, kita bisa tracking semua request-nya. Mungkin juga ada pertanyaan, apa sih helpdesk? Bedanya helpdesk sama service desk? Kalau di
sebelum masa-masanya internet dan sosial media dan services merajalela, itu helpdesk biasanya dipakai untuk yang sifatnya reaktif, misalnya IT helpdesk. Tapi kalau kita ngomong soal service desk lebih pada proaktif, lebih pada keseluruhan, lebih pada service yang diberikan oleh satu perusahaan, bukan hanya bagian-bagian tertentu saja. Helpdesk adalah bagian dari service desk. Itu kalau menurut saya sih. Teman-teman boleh menginterpretasikan dengan cara berbeda, nggak ada yang salah kok. Semua itu benar. Kemudian, service desk reduce cost, pastinya. Karena apa? Tadi pekerjaan yang saya bilang harus dikerjakan berkali-kali, harus bikin report untuk berbagai tempat, ini cukup dengan satu saja, semua bisa lihat di tempat yang sama, bisa tracking juga. Dan automation, ada beberapa pekerjaan yang mungkin dari day to day, setiap hari pekerjaannya itu aja. Mungkin orang berpikir, bisa nggak sih ini diotomasi ya? Nah, service desk bisa membuat itu lebih minim pekerjaan-pekerjaan yang berulang. Gitu. Kemudian, satu lagi yang lebih penting juga adalah knowledge sharing. Dengan ada service desk, semua komponen atau staff, employee, employer dalam satu perusahaan itu mereka bisa sharing, berbagi pengetahuan. Dan dengan berbagi pengetahuan otomatis untuk internal ataupun eksternal, otomatis semakin banyak orang berbagi sharing pengetahuan yang misalnya tiap-tiap departemen, tiap-tiap orang akan tahu bagian-bagian lain mana sih yang mereka pekerjaannya apa sih ngapain sih. Nah, itu semua itu yang melancarkan komunikasi. Dan happier customer, kalau saya bilang happier customer pastinya adalah kalau misalnya dari sisi customer mereka bertanya atau misalnya minta service dan kebetulan dihandle oleh service desk-nya bisa menjawab pertanyaan dengan sekian banyak pengetahuan yang sudah dikumpulkan dari teman-teman satu perusahaan mengenai bisnisnya, mengenai produknya, respon lebih cepat. Karena respon lebih cepat, saya yakin customer akan lebih happy. Dan yang terakhir adalah service desk itu fun. Jadi mungkin harus dirubah cara berpikir bahwa service desk itu susah, kemudian ribet, kemudian aduh malas banget ya jadi service desk ya. Kalau saya bilang satu perusahaan, satu kantor, semua orang dengan akses service desk, semua punya kepentingan untuk menjawab satu permasalahan, satu tiket yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Kalau kita bisa encourage semua orang dalam satu kantor juga sebagai agent di service desk, itu saya yakin yang namanya informasi flowing pasti akan lebih cepat. Jadi tadi enhance productivity, efisiensi pasti naik, reduce cost, tadi pekerjaan-pekerjaan yang berulang dikurangi, bahkan kertas pun hilang. Kemudian knowledge sharing, ilmu yang ada di satu perusahaan itu kalau misalnya di-sharing di satu perusahaan saja itu lumayan. Apalagi kalau di-sharing ke eksternal. Dengan ada 3 tadi, otomatis bisa translate ke customer bisa lebih happy, dan untuk pengguna sendiri, eksternal, internal, service desk harus fun. Kalau nggak fun, wah itu stres nanti kerjaannya. Terus, kenapa Invigate? Kalau tadi 5, kalau ini cuma 4. Kalau Invigate, kenapa sih servicenya harus Invigate? Kan ada banyak brand-brand lain. Kalau dari saya, Invigate itu easy. Semua easy deh. Easy to use, easy on ice, easy requirements, easy to master, easy to customize. Dan satu lagi adalah one for all and all for one. Dengan adanya satu services Invigate, itu semua departemen, nggak harus hanya IT, semua dari A sampai Z, mau itu sampai dengan OB pun, General Fair,
bisa semua masuk ke dalam dan kontribusi ke dalam service desk. Yang ketiga, proven. Service desk Invigate itu sudah banyak dipakai dan sudah terbukti dari sisi customer, kemudian dari sisi compliance kita ITIL 3, kita Pink Verify juga, kemudian di sisi Gartner juga kita Peer Insight. Ini satu pembuktian bahwa sebetulnya Invigate Service Desk itu bisa dipakai di segala macam jenis industri. Dan yang terakhir adalah service desk harus make people happy. Happy people, happy employee, happy customer, mestinya happy business, mestinya translate sama happy money, money happy. More people happy. Kalau mungkin teman-teman tadi sekilas lihat, saya kebanyakan ada kata-kata happy dari awal sampai barusan ini. Memang di masa-masa sulit seperti ini, saya sih berharap dengan adanya satu solusi yang kita coba tawarkan atau service desk ya, mungkin kita nggak ngomong dulu misalnya secara general service desk itu akan membuat paling tidak teman-teman yang bekerja di work from home atau yang tadinya tidak bisa berinteraksi bisa kembali berinteraksi dan dengan lebih banyak happy dibandingin mikirin ini pandemi kok nggak kelar-kelar, ini aduh kapan gue cabutnya, kapan gue pergi. Ini sekilas dari service Invigate. Saya akan coba masuk ke showcase-nya. Dari sini kalau memang ada yang mau bertanya, silahkan chat boleh. Kalau chat saya kayaknya screen-nya nggak kelihatan, tapi kalau misalnya mau unmute boleh silahkan chat, mungkin Pak Kang Jati bisa bantu saya nanti. Oke, sebelum saya masuk ke sini, saya akan ada sekilas saja, karena nanti di tanggal 29 dan 30, saya ada satu bootcamp, Global Asia ada satu bootcamp yang membahas mengenai Invigate Service Desk secara detail. Bahkan nanti teman-teman kalau yang ikut join, ikut berpartisipasi, bisa nyoba langsung. Seperti apa sih mudahnya, seperti apa sih anaknya pakai. Terus mudah-mudahan setelah nanti bootcamp, teman-teman bisa bertanya kenapa kita nggak pakai. Itu yang saya harapkan dan kita semua harapkan. Di screen saya akan nantinya mungkin saya ada dua screen. Ada satu service desk yang kita pasang ini, kita Global Asia sendiri, kita pakai Invigate. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat dari sisi ini kita Global Asia Sinergi. Kemudian nanti saya punya satu, sebentar, saya punya satu dummy company, ini Asia Dynamics. Jadi kalau mau lihat tadi ini ada Global Sinergi, ini Asia Dynamics. Dua ini yang saya coba nanti demokan. Oke, ini adalah login pertama dari Service Desk Invigate. Saya masuk dulu ke Global Asia. Ini working, ini yang kita pakai day to day. Jadi mungkin ada beberapa tiket atau flow yang mungkin khusus untuk Asia Sinergi. Nanti di satu tempat lagi di Asia Dynamics, nanti saya coba tunjukkan ada satu flow yang generik yang untuk semua lini jenis industri. Ini adalah halaman pertama, dashboard awal.
Kalau saya lihat dibandingin dengan dashboard lain, simple. Saya cuma perlu lihat sebelah kiri ada menu, kemudian atas ada search, seperti biasa. Di sini ada informasi saya, profile, kemudian di mana saya buat tiket, kemudian information, dan ini dashboard utama. Dashboard utamanya bisa di custom. Mungkin saya coba di search dulu. Ini contextual search, jadi misalnya saya masuk ke dalam, misal day to day saya buka ini, saya masuk ke dalam, saya mau ketik apa ya, misalnya Kaseya. Itu saya bisa langsung search berdasarkan request di KB-nya atau di admin. Kebetulan saya admin, saya bisa dapat opsi ini, KB atau request. Saya barusan tadi klik Kaseya, akan muncul helpdesk Kaseya ada berapa orang member. Saya klik request. Ini semua request yang ada keywordnya Kaseya. Jadi sebetulnya nggak perlu ingat lagi menu, begitu masuk, login, oke, search aja. Itu bisa. Kemudian dashboard. Dashboard ini ada total request, priority request. Kalau misalnya saya mau saya nggak mau, saya bisa buat custom sendiri di plus ini. Atau saya mau buat yang sudah ada, ini yang sudah pre-defined. Misalnya saya mau lihat customer satisfaction lah, saya klik ini. Ini kita bisa langsung lihat berapa average customer dan lain sebagainya. Kemudian kalau saya balik ke my work, ini adalah satu dashboard saya. Di sini kalau misalnya siapapun juga masuk, misalnya saya dari finance atau saya dari IT, HR, begitu mereka di-assign satu helpdesk, mereka akan bisa lihat ada nggak sih pekerjaan buat saya di sini yang menunggu saya, atau yang sudah di-assign ke saya, atau yang butuh approval saya, atau pekerjaan saya ada task apa sih. Ini semua bisa langsung lihat di sini. Dan kalau misalnya saya lihat ada cangkir kopi di sini, berarti saya udah nggak ada kerjaannya nih. Nah ini bahaya ini. Jadi jangan-jangan gajinya dipotong setengah. Balik kita ke sebelah kiri, lagi tadi my work, kemudian saya ada request, ini semua request. Request menu, request yang ada, yang sudah resolve, not assigned, helpdesk, dan lain sebagainya. Ini semua di sini. Request yang aktif. Kemudian saya ada requested, artinya adalah semua yang sudah minta. Kebetulan admin, saya bisa lihat semua. Saya punya satu di atas ini adalah satu bar untuk filtering. Simple, tinggal saya mau lihat yang prioritinya medium. Oh, nggak ada medium. Low. Nah, ini semua yang low. Dengan cara mudah seperti ini saya rasa kalau misalnya orang sama sekali belum mengerti, begitu masuk mereka lihat ini sih 15 menit bisa nih gua gitu. Dan memang betul kita memang buat semudah mungkin. Source juga ini bisa kita sorting. Kemudian ini ascending sorting biasa. Kemudian ada satu lagi kita yang namanya yang tadi saya sebutkan di awal, saya punya artikel atau KB atau knowledge base. Ini yang saya berharapnya sih kalau misalnya teman-teman minat untuk pakai service desk, cari service desk yang punya KB yang mudah atau knowledge base yang semua orang bisa kontribusi. Dari sini siapapun juga bisa search. Kalau saya klik SLA, seperti apa sih? Ini semua ada. Ini kebetulan karena
kategorinya adalah produk-produk global Asia. Jadi isinya kebetulan lebih pada produk-produk yang kita ada. Ini semua bisa di-custom sesuai dengan main business dari perusahaan teman-teman semua. Kemudian kita ada reporting dan setting. Reportnya bisa predefined atau yang sudah ada, misalnya ini predefined, kita bisa langsung report SLA, agent dan sebagainya, atau kita bisa bikin baru. Nah ini nanti di tanggal 29.30 itu kita bisa deep dive lagi gimana sih cara bikin report, semudah apa sih bikin report, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang paling bawah, kalau kebetulan admin, di sini ada setting. Setting di satu halaman sendiri, itu full semua, jadi kita bisa lihat di sini. Yang atas adalah kategori utama, general, user, helpdesk, catalog, request, knowledge, dan lain sebagainya. Kemudian di dalamnya, misalnya user, itu ada sub settingnya seperti apa. Ini semua. Sampai sini, kok ribet banget ya? Mungkin ribet. Mungkin awalnya aja ribet, tapi begitu sudah masuk, semua ini nggak perlu dilihat lagi sih. Sekali setting, jalan, udah. Tinggal nikmatin. Tadi kita udah ngobrol soal menu kiri, menu atas, dashboard seperti apa. Terus, gimana sih actual bikin tiketnya? Saya coba masuk ke sini. Bayangkan saya adalah user biasa. Saya mau bikin tiket. Saya masuk. Saya login. Ini adalah view dari user. Jadi semua orang, dia bisa langsung lihat simple view-nya, hanya aja home, kemudian request, kemudian knowledge base. Di home, dia bisa lihat semua request dia. Kalau memang kebetulan usernya juga adalah bagian dari teman-teman yang bisa memberikan approval, entah itu manager atau supervisor, itu bisa muncul di sini. Kemudian participation adalah tiket mana atau problem apa yang saya ikut berpartisipasi, karena bisa misalnya satu tiket, oh ini butuh orang HR nih, oh ini butuh orang finance nih, oh, udah semua ditarik semua, ini loh kita kolaborasi di tiket ini di sini. Anggap saya masuk, saya klik new request. Di sini langsung saya dikasih satu menu, isinya adalah semua services yang didefinisi di dalam satu perusahaan tersebut. Mungkin ini akan jadi macam-macam ini, tergantung nanti desain daripada mengikuti perusahaan, misalnya by department, by team, by group, itu bisa. Misalnya saya pilih Invigate, saya dikasih pilihan lagi, ini incident, questions, atau service request. Oh, saya mau minta teman-teman Global Asia untuk datang visit deh. Saya service request. Produknya apa? Service atau aset? Service desk-nya. Nah, di sini bisa lihat, oh saya mau on-site visit, atau saya mau tanya mengenai setting request, tolong disettingin dong. Atau ini saya instalasi ada update issue. Nah, ini semua. Kalau misalnya saya klik, saya mau tahu mengenai workflow deh. Saya klik continue. Saya isi subjek dan lain sebagainya. Saya isi deskripsinya apa, submit. Selesai. Ini adalah flow biasa. Tapi misalnya, kalau kebetulan saya terlalu cepat, mungkin ada yang ngasih tahu saya. Kalau misalnya saya masuk ke new request, kemudian saya mau site visit, Invigate, service request, service desk, on-site visit. Saya klik continue. Nah, saya dihadapkan oleh satu form.
yang saya harus isi. Nah, form ini itu adalah full custom sesuai dengan nanti kebutuhan perusahaan Bapak Ibu. Form ini form tanpa approval. Nanti kita bisa lihat di workflow uh, kalau dia perlu approval seperti apa flow-nya. Bayangkan kalau misalnya setiap departemen, setiap divisi, mereka punya satu standar cara kerja atau standar workflow. Itu semua bisa dimasukkan ke dalam sini. Jadi kita nggak perlu lagi nyari-nyari, kemarin udah ngisi form itu belum? Udah ngisi form cuti belum? Udah ngisi form ini belum? Formnya di mana ya? Nyimpennya di mana ya? Wah, itu udah so yesterday. Gitu. Satu lagi adalah, kenapa saya tadi berkali-kali bilang bahwa knowledge base, sharing, semua orang bisa kontribusi, bahkan sampai yang dari atas sampai yang paling bawah. Kalau misalnya saya sebagai user, saya klik new request, kemudian saya navigate misalnya. Saya mau tanya deh, apapun juga lah, misalnya service desk, SLE misalnya, SLE, service level agreement. Di sini, di subjek, pada saat saya ketik SLE, itu saya dikasih satu opsi, ini loh, knowledge base tentang SLE ada di sini. Kalau memang masih mau lihat dulu apa enggak. Kalau misalnya, saya mau lihat dulu, saya klik, saya lihat sini, oh ini semua, oh ya udah ini mah ngejawab, nggak usah. Pilihannya adalah masih tetap bikin tiket atau ini saya nggak usah bikin tiket deh, ini udah kelar, begini aja saya bisa. Itu akan memudahkan kita dan memfilter dari sisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah sering, ya seperti misalnya bikin FAQ lah, bikin FAQ kan dengan harapan bahwa ini terfilter dulu nih pertanyaan paling banyak, atau supaya yang masuk ke dalam pertanyaan sudah lebih targeted, lebih spesifik. Nah, dengan Invigate ini itu semua bisa. Jadi betul-betul ada filter depan. Kalau emang masih belum solve juga, ya silahkan bikin tiket. Kalau misalnya sudah solve, silahkan klik. Dan nanti fun-nya adalah begitu mereka klik, mereka bisa ngasih bintang. Bintangnya adalah untuk pembuat si knowledge base-nya. Itu yang nanti belakangan saya akan jelaskan. Ada gamification, ada gimana sih bikin fun-nya si service desk supaya bahwa service desk itu bukan satu momok. Biasanya orang mikir, waduh nih ribet banget nih service desk, gimana sih gue mesti nge-handle tiket segala macam. Justru malah di-encourage lo kalau misalnya bisa nulis sebanyak-banyaknya, lo bisa solve secepat-cepatnya, itu ada poin. Nah, poin ini translate tergantung dari kebijakan perusahaan seperti apa. Mau dijadikan sebagai KPI perusahaan, achiever misalnya, ini yang paling cepat menghandle tiket. Nah, itu bisa. Itu mungkin nanti kita belakangan. Kemudian kalau misalnya saya balik ke tadi ini, saya kembali ke sorry. Waduh. Oke. Atau ini aja saya ganti.
Saya kembali ke Ya, sekali lagi teman-teman, Asia Sinergi. kalau memang ada pertanyaan langsung aja di interrupt aja Pak Windinya. Silakan kalau memang ini di unmute dan di interrupt aja terkait service desk ini, atau bisa langsung di chat box, nanti saya sampaikan ke Pak Windy biar bisa kita bahas bareng-bareng. Ya, terima kasih Pak. Jadi maaf tadi saya mencetnya salah. Saya bikin shortcutnya Ctrl W, saya pencetnya Command W. Command W close jadinya. Tapi anyway, saya buka lagi masuk ke dalam service desk Asia Sinergi ya. Kalau saya lihat tadi, kalau saya tadi balik ke user setting, saya mau bahas ada 3 saja sebetulnya: user, helpdesk, katalog, dan request. 4 ini aja lah. Jadi 4 ini. Ini, dan ini. Gimana sih bikin user? Gimana sih bikin departemen? Kalau saya klik user, nah di sini kita bisa bikin user. Kemudian sebelah kanan ada menu submenunya, ada groups dan company. Ada groups, kemudian ada companies, ada location. Jadi bayangkan misalnya ini adalah grup, itu kita bisa buat grupnya misalnya. Atau departemen finance misalnya. Saya bikin misalnya, saya coba saya misal bikin finance and accounting. Saya bikin grup baru ini, finance and accounting. Semudah itu. Terus ngisinya gimana? Ini ada gambar orang berkumpul bareng-bareng. Ini orangnya nggak social distancing. Ini saya klik di sini. Ini saya bisa sort berdasarkan all, coworker atau grupnya. Itu saya tinggal tambah-tambahkan ya, misalnya, oh ini grup finance ya. Oh, grup finance itu adalah misalnya ini. Oke, 4 orang ini. Ini kita save. Itu adalah masuk satu grup finance misalnya. Dan satu lagi teman-teman bisa lihat bahwa UI-nya kalau ketemu gimana cara nambah orang, itu semua sama. Akan seperti ini, satu. Semua sama. Mau di menu manapun juga, kalau berhubungan dengan user, itu akan semua sama seperti ini modelnya. Kita klik-klik, masuk kanan, klik kiri, pindah, balik lagi. Itu kira-kira gitu. Itu user, grup juga. Di bawahnya ada autentikasi, mungkin ada yang mau SSO, atau mungkin ada yang mau connect langsung ke Google, Office 365, atau LDAP. Ini sekarang lagi ngehits nih, 365 sama Google Suite. Siapa tahu mau dikonekin, nah silahkan. Directory Service tadi, AD-nya pun bisa dengan dua cara, Active Directory atau LDAP. LDAP misalnya, oh saya nggak pakai Active Directory, saya pakai Active Directory Linux, tapi pakai LDAP, ya silahkan. Itu bisa. Ini user. Kemudian saya punya helpdesk. Apa sih definisi helpdesk? Kemudian sini ada katalog di helpdesk. Helpdesk itu kita mendefinisi role person-personnya, siapa saja yang akan bertanggung jawab akan satu divisi, departemen, grup, atau akan menghandle tiket yang masuk. Kalau misalnya saya lihat ini adalah helpdesk saya, ini helpdesk yang ada di Asia Sinergi. Kita punya general, kita punya Xnode, dan teman-teman bisa lihat ini ada level 1, level 2, level 1, level 2. Mungkin ada
teman-teman di perusahaan lain, wah saya levelnya sampai 5. Oh ya silahkan, sampai 5. 5 mungkin uh, board of director misalnya, dari staff, supervisor, atau asisten manager, nah itu silahkan. Itu kita bisa diskusi nanti kalau misalnya pada saat implementasi mau seperti apa. Tapi kalau saya boleh bilang sih, yang paling simple itu yang paling baik. Karena begitu kita sudah banyak departemennya, terus levelnya banyak juga, wah itu nanti helpdesk-nya udah nggak fun lagi itu. Ini helpdesk, kemudian katalog. Katalog adalah service yang kita tawarkan ya, yang perusahaan atau teman perusahaan yang ditawarkan. Mungkin ini adalah seperti tadi saya bilang, kalau misalnya misalnya ada insiden yang tadi dilihat, nanti kelihatan pada saat create insiden, service dan lain sebagainya. Saya coba buka tab baru. Kalau tadi, Pak Windy ada pertanyaan, boleh? yes, boleh. Ya, Invigate-nya ini ada template workflow yang bisa dipakai langsung, Pak, atau harus buat dari awal? Kita ada beberapa template. Antara cocok nggak cocok, mungkin nanti bisa kita sesuaikan. Tapi kita ada template-nya yang sudah ada. Oke. Oke, gimana Pak? Jawabannya Pak? Terus sama ada pertanyaan lagi untuk Ya. yang Open LDAP-nya, Ya. Itu yang distro-nya apa Pak? Atau semua bisa? Semua bisa, selama protokolnya generik ya. Kalau bikin custom LDAP, nanti kita bisa lihat lagi kira-kira bisa apa enggak. Oh gitu. Oke. Gimana Pak? Oke Pak. Oke Pak, dilanjut lagi Pak. Ya. Yang kalau ada yang mau bertanya silakan aja. Nah kalau tadi pertanyaan custom LDAP, LDAP itu karena saya yakin beberapa teman-teman perusahaannya sudah dengan Active Directory LDAP yang usernya sudah ada semua. Itu kalau ngetik capek ya kayaknya. Ini kita bisa import Excel, CSV, atau tadi connect langsung ke LDAP atau connect langsung ke Active Directory. Nah itu lebih cepat daripada ngetik user. Oke. Itu. Ini tadi di support Global Asia, saya punya satu dummy company namanya Asia Dynamic. Saya coba tunjukkan. Kalau tadi saya lagi ngobrol soal helpdesk, helpdesk adalah definisi orang-orangnya yang akan bertanggung jawab terhadap satu service. Kemudian ada katalog, katalog adalah nama-nama service itu sendiri. Kalau saya lihat ini pakai, mungkin nanti mudah-mudahan teman-teman nggak bingung kalau saya ngomong di sini. Mungkin lihat kanan aja, kalau ini berarti yang dummy company. Kalau yang ini berarti yang real, yang punya Global Asia. Nah, ini kalau saya tadi masuk ke katalog, ini adalah katalognya dummy company. Ini saya coba masukkan semua departemen yang kebetulan minimal ada ya. Mungkin itu perusahaan distribusi atau perusahaan service, kemudian atau jenis perusahaan-perusahaan lain. Kemudian ini yang saya buat, dan ini bisa di custom sesuai dengan keperluan dari perusahaan masing-masing. Mungkin ada building maintenance, mungkin nggak ada. Logistik mungkin, transportasi, mungkin ada HR-nya, mungkin ada product service, quality. Nah, ini yang saya bilang one for all for one. Jadi satu tempat saja semua definisi dari semua departemen dalam satu perusahaan sudah masuk ke sini. Itu yang bikin fleksibilitas dari si
Invigate. Kalau katalog kebetulan nggak ada pertanyaan, saya coba masuk tadi ke 4 tadi ya, saya bilang ya. User, sudah tadi. Helpdesk tadi barusan, yang orang-orangnya. Kemudian katalog, tadi definisi departemen. Saya masuk ke request. Nah, di request ini adalah setting, kalau sebagai admin, setting kita mau seperti apa. Di sini ada nomor ID-nya seperti apa. ID dari unique ID daripada request-nya. Itu yang penting, nanti kita bisa merefer bahwa tiket nomor berapa ya, atau kita bisa search di tiket berapa ya. Itu di sini kita definisikan. Kemudian kita punya reminder. Ini tergantung perusahaan mau kirim reminder atau enggak. Bisa menit, bisa jam, atau bisa hari. Kalau misalnya kita sudah kirim tiket, enggak balas-balas nih, dia ngirim lagi reminder. Itu bisa. Kemudian expiration. Ini yang kami di Global Asia juga sering. Jadi ada tiket masuk, kita sudah solve, kita minta customer untuk acknowledge bahwa itu sudah solve, tapi customer-nya sibuk nih, udah sibuk kemana-mana, dia nggak delegasikan. Di sisi kita itu masih ngegantung, sebetulnya sudah solve atau belum solve sih, sudah perlu acknowledge. Nah, dengan ini kita bisa bikin expiration date-nya. Oke, pokoknya semua tiket yang tidak direspon oleh customer selama 7 hari berarti dianggap sudah close. Sini juga ada kolaborasi setting semua. Ini tadi di menu request. Kalau saya balik ke kanan, sebentar. Saya balik ke kanan, di sebelah kanan ada customization. Ini yang saya bilang service desk bisa bikin custom field. Misalnya saya mau nambahin di setiap request ada lokasi deh. Oh iya, gampang. Saya bisa bikin dalam hitungan berapa menit, misalnya location. Untuk semua katalog tidak bisa diedit, tipenya apa? Oke, tipenya teks aja deh. Atau tipenya default value-nya Jakarta. Misalnya. Ini harus diisi misalnya. Ini saya save. Oh, this is mandatory location. Ini saya save. Saya punya satu custom field location. Nanti pada saat misalnya, saya masih punya nggak? Oh ini. Ini saya sebagai user. Mungkin lihat ini adalah user. Saya klik request. Saya klik insiden misalnya. Itu saya harus masukin lokasi. Ini bisa drop down, bisa ambil dari list, bisa segala macam. Instan. Jadi kita sekali rubah di sana, di sini langsung muncul. Saya coba hapus. Kemudian saya pindah, ini saya reload ini. Ini saya coba insiden lagi. Nah, ini lokasinya sudah hilang. Itu yang saya sebut custom field, dan itu tak terbatas, tergantung kreativitas dan keperluan. Kemudian saya punya di bawah sini ada automation. Ada beberapa yang saya skip ya teman-teman, mungkin nanti detailnya di bootcamp karena saya cuma punya waktu terbatas. Automation. Seperti apa sih automation? Misalnya saya mau filter email dari Nurjati misalnya. Nah, ini filter email.
Kalau ada request baru, namanya ini deskripsi eventnya apa. Kalau ada request baru, terus ini dari source-nya adalah dari email, kemudian misalnya di dalam deskripsinya ada kata-kata Nurjati. Nah, ini kondisinya. Jadi nama, deskripsi, pada saat ada request baru, dengan source dari email, deskripsinya ada Nurjatinya, mau Nurjati panjang pendek atau panjang, sementing ada Nurjatinya, itu mau saya apain nih? Nah, di sini. Saya reject aja lah request tuh. Nah, itu bisa. Kasihan ini Nurjati ini kalau ada email masuk langsung di reject ya. Kasihan deh. Atau setelah di reject, saya send email. Sendnya ke siapa? Ke agentnya, misalnya. Atau sendnya ke grup, ke helpdesk, customer, ini kita bisa custom. Atau begitu ada email masuk, saya mau change priority. Saya mau jadikan critical. Nah, inilah otomasi. Begitu kita save, ini langsung apply. Dan ini tak terbatas, jadi silahkan bikin otomasi, tapi saya bilang balik lagi, kalau terlalu banyak otomasi, pusing juga. Yang penting-penting aja, keep it simple. Karena bisa aja kita bikin, ini bisa bikin kondisi banyak ini. Wah, ini bisa sedetail-detailnya ini. Itu automation. Balik ke sebelah kanan, saya ada SLA. Nah, ini SLA ini penting. Ini di sini baik nanti internal atau eksternal itu kita bisa apply. Misalnya saya punya dua nih, first response sama resolution. Jadi kalau ada tiket masuk atau saya misalnya buat baru, saya klik ada first response, ada resolution. Saya buat baru misalnya. Kalau saya nggak select ini, semua akan apply. Misalnya resolution, response early misalnya, respon awal misalnya awal. Nah, ini respon awal setiap perusahaan akan berbeda-beda. Mau diresponnya berapa lama? Nanti ketemu ada shift-shiftan, ada mungkin beda jam shift. Kalau misalnya data center kan mereka punya dibagi 3 shift. Ada shift pagi, shift siang, itu kita bisa set shiftnya. Atau mungkin, oh ini responnya 2 jam deh, misalnya. Atau, oh kita perusahaan kita responnya 10 menit. Oke, 10 menit. Itu kita bisa bikin respon awal 10 menit. Jadi begitu ada tiket masuk, harus direspon dalam waktu 10 menit misalnya. Tapi jam kerjanya working hours misalnya. Nah, ini misalnya awal. Kita bisa bikin banyak action lagi di sini. Kalau misalnya dalam 10 menit itu 75% kalau ini elapse 75%-nya belum ada yang merespon, mau ngapain nih? Oh, ini mau di eskalasi aja deh. Nah, ini eskalasi. Ingat tadi kita punya level 1, level 2. Jadi kalau tiket masuk di level 1, begitu timer jalan, 75% dari 10 menit nggak ada yang respon dari agent yang di-assign, dia akan eskalasi. Kita bisa banyak bikin action di sini. Bisa approval, bisa reassign misalnya. Oh, kalau misalnya itu nggak ada yang assign, langsung aja assign ke level 2 misalnya. Level 2, langsung aja ke jati lagi kan. Pokoknya begitu 10 menit
Berarti tujuan pesan sekitar 8 menit ya, 8 menitan. 8 menit langsung eskalasi ke Jati. Ini fleksibel. Oke, saya masih ada 1, 2, 3 lagi. Jadi Ada mudah-mudahan. pertanyaan dulu nih, Pak Windy. Oh ya, boleh, silakan. Pertama, tadi kan ada source ya, itu source-nya bisa dari mana aja? Ya. Yang tadi kayaknya yang automation ya. Yang automation. Automation apa yang tadi ada source? Ya, betul. Source-nya. Kalau source mungkin saya lebih jelaskan lagi. Source ini adalah pada saat kalau email ya kita bisa set ada email masuk ke dalam sistem kita, baru kita filter mau kemana. Itu yang kita lakukan di Asia Sinergi. Jadi ada satu email support, begitu email masuk dia akan masuk ke dalam sistem. Di sistem kita buat satu otomasi. Kalau email berdasarkan apa atau apa itu masuknya kemana itu bisa. Tapi kalau tadi yang source seperti kita buka tiket misalnya, nah, ini misalnya ini kita bisa kalau misalnya kita sebagai agent kan kadang-kadang gitu, kadang-kadang teman-teman customer tuh, aduh susah gue bikinnya, udah bikinin deh, ya udah saya bikinin tiket, tapi hasil dari WhatsApp misal AM, customernya belum ada nih gue, udah bikinin dong, nah, bisa dibikinin. Setelah kita bikinin customer baru misalnya, mereka bisa login sendiri nantinya. Nah, ini kita masukkan create new customer, kita bikin on behalf dari customer yang kita tadi create. Nanti mereka akan dapat notifikasi, mereka bisa diminta untuk berubah password, mereka bisa masuk sendiri. Mudah-mudahan sih customer-nya setelah begitu mereka mau pakai. Jadi kita mengurangi kayak misalnya phone AM kan messaging WhatsApp atau segala macam susah ya, karena itu kan pribadi ya. Jadi kalau misalnya kita mau forward, ini loh buktinya segala macam. Nah, dengan ini kalau misalnya kita bisa buat customer bergeser, coba semua satu di sini deh. Semua bisa lihat, historical bisa lihat. Itu lebih pas dari sisi. Jadi customer pun bisa lihat historical seperti apa sih. Misalnya saya tadi sebagai user, saya punya request. Nah, ini request saya. Saya bisa lihat misalnya ini. Nah, ini dari bawah kita bisa lihat historicalnya. Tiket ini pertama kali di-create via web. Kemudian saya isi ini. Isi. Kemudian saya ditambahkan sebagai voucher. Voucher artinya saya bisa melihat di tiket ini. Kemudian nanti di-assign ke agent, tanggal berapa di-assign-nya, kemudian nanti dari sisi agent dia menambahkan apa, ini bagian setelah di-assign, kemudian ini request ini butuh approval, dia akan kirim approval, kapan, sudah di-approve belum, ini accepted-nya, kemudian approval-nya harus 2, oke, ini kedua, ini 2 approval, baru sampai terakhir ini close. Jadi semua trackingnya ketahuan semua, kelihatan semua, lebih untuk troubleshooting di mana sih sebetulnya mentoknya, kita bisa lihat sini, oh ternyata di-assign ke si A, tapi si A nggak respon, itu semua kelihatan semua di sini. Oke, ada pertanyaan kedua nih Pak. Ya, kalau boleh. Workflow seperti change request bisa ada contohnya Pak? Kebetulan change request saya nggak ada, tapi yang approval nanti coba saya tunjukkan. Kebetulan saya template-nya belum saya install, karena kebetulan yang ini Asia Dynamics ini baru saya refresh tadi sih, jadi saya belum sempat install template-templatenya. Oke, tadi pertanyaan beberapa mengenai workflow ya, saya coba masuk ke workflow. Ini, yang ini aja. Kalau saya bisa masuk ke sini.
Bisa dari request atau bisa dari workflow ini. Dari request. Dari atas bisa, atau bawah bisa. Ini kita ada workflow. Nah, di workflow ini kita bisa bikin banyak, tak terbatas, silakan aja. Ada yang simple, tadi kita bikin, tadi saya ada global, saya punya on-site visit request. Itu. Ini workflow yang simple. Hanya start, end. Ini simple. Jadi kalau saya klik start ini, saya lihat konfigurasinya di sini. Start, saya mesti ngisi apa sih yang tadi? Nah, ini saya dengan mudahnya bisa nambahin field baru. Kemudian saya bisa set ini read only requirement apa enggak. Ini workflow yang simple. Saya punya satu lagi workflow yang ada approval-nya. Misalnya demo trial request. Ini adalah workflow yang ada approval. Oh, nggak kelihatan. Ya. Nah, kalau bisa dilihat dari start, kemudian saya mesti user mesti ngisi, kemudian ada approval manager, manajernya oke, approve, kalau tidak oke balik lagi. Nah, ini dan ini semudah kalau misalnya saya mau interrupt, ini kan approval. Sebelum ini saya mau ada tambahan lagi lah, suruh ngisi lagi apa gitu. Setelah ini saya mesti ada approval lagi deh. Wah, ini tergantung kreativitas dari teman-teman dan keperluannya juga sih. Balik lagi, yang simple is the best lah. Kita bisa bikin banyak di sini, cabang kemana, approval dan sebagainya, atau seperti tadi change management misalnya. Masuk request change management, siapa yang approve, setelah di approve level 1 atau misalnya level 2, terus nanti kemana lagi, sampai sana di approve lagi, di review lagi, itu bisa. Dari yang simple sampai yang kompleks. Ini saya hapus dulu. Nah, kalau dari sisi konfigurasinya tadi, misalnya, ini kan start additional manager approval, manager oke, approve. Itu ada di sini. Tadi start. Nah, start tadi, kalau misalnya ini kan pada saat demo trial ya, ini kontak person siapa, komponen name siapa, kontak number siapa, ini hasilnya adalah seperti ini. Saya mau demo trial, saya continue. Nah, ini kontak person siapa, komponen name siapa, solution name siapa, tinggal pilih. Sorry. Nah, ini. Kemudian sekilas saja ini dari sisi customer. Kemudian ini adalah dari sisi agentnya atau service desk-nya atau helpdesk-nya. Mereka perlu ngisi apa lagi di sini. Kemudian yang ketiga adalah manajemen approval. Nah, ini setelah semua diisi, send approval-nya ke siapa aja. Ini saya bisa set approval at least 2 orang member dari demo trial. Membernya ini adalah grup yang tadi di awal sudah kita definisikan. Jadi kita bisa bikin definisi, oh ini member BOD, oh ini member finance manager, finance manajernya, atau oh ini grup manager semua, itu bisa. Kita tinggal masukkan di situ. Kemudian kalau manager oke, kalau approve kemana, nah, ini kita bisa bikin kondisi-kondisi lagi nih. Kalau misalnya approve,
apalagi kondisinya. Nah, itu bisa. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, Invigate Service Desk bisa dari simple sampai kompleks. Itu tergantung gimana teman-teman mendefinisikannya. Kedua sebelum terakhir, mungkin kalau ada pertanyaan nanti. Ini yang workflow ini mau saya coba detailkan nanti di sesi bootcamp. Itu gimana cara buatnya semua, terus gimana kita langsung trial seperti apa sih bentuknya, itu lebih deep lagi di sana. Yang kedua sebelum terakhir adalah yang saya bilang happier, gamification. Oke. Sebelum masuk ke sini, sorry, saya masuk ke setting dulu. Saya punya gamification. Nah, disinilah kita bisa buat service desk itu lebih fun. Kita punya sistem point. Jadi kalau kita bisa definisikan sendiri, kalau misalnya ada yang create request dapat berapa poin, ada yang solve dapat berapa poin, ini kebetulan saya set 10 nih. Kemudian ada yang resolve request, ada yang assign, sampai dengan ada yang answer reply, ada yang pakai attach file berapa poin. Semua ini knowledge base misalnya. Nah, ini bisa untuk teman-teman encourage mereka untuk, nulis dong, ngisi informasi apa aja yang berhubungan dengan perusahaan maupun dengan general knowledge misalnya. Itu kita bisa kasih poin misalnya. Setiap kali ada yang nulis artikel baru, saya kasih 20 poin deh misalnya. Kemudian SLA, kalau SLA-nya expired di agent itu, kalau ini saya kurangin 20, kalau SLA-nya ketemu dapat 20 poin. Nah, ini solution confidence dan sebagainya. Kita ada juga badges. Jadi kalau misalnya badges itu, misalnya kita buat quest di bulan ini misalnya, kita buat siapa yang paling banyak bikin artikel, mereka akan dapat badge. Nah, contohnya adalah seperti begini. Nanti bisa dilihat. Ini kebetulan saya poinnya 307. Ini badge saya. Ini quest yang masih aktif. Ini saya dapat poinnya dari mana aja. Kemudian dari satu company, saya ranking keberapa? Kebetulan saya ranking pertama, Kang Jati ranking kedua. Nah, yang lain-lainnya masih belum. Nah, ini yang bisa bikin satu fun untuk encourage teman-teman juga untuk masuk ke dalam service desk. Translasi dari poinnya itu tergantung kebijakan dari perusahaan masing-masing. Mau dibuat seperti apa boleh. Kita juga ada, terus nanti ada pertanyaan, nanti nggak ini dong, nggak fair dong kalau ada orang yang memang harus dapat terus ada yang nggak. Nanti di helpdesk itu kita punya ada skema. Saya boleh balik sebentar ke helpdesk. Ada yang kelewat sedikit tadi. Di helpdesk itu ada assignment rules. Kalau saya lihat tadi general, nah ini kalau misalnya saya ketik di sini, ini ada assignment rule. Ada round robin, ada free, manager decision, atau workload. Jadi begitu ada tiket masuk, itu kita bisa masukkan ke dalam satu grup. Nah, skemanya apa nih? Round robin kah? Round robin itu berarti berurutan. Berurutan ya seperti Gojek lah. Jadi kalau misalnya ada Gojek ngumpul, dikasih di situ, nanti yang udah dapat sewa, nggak bakal sewa lagi, sampai dengan temannya dapat sewa semua, baru ntar dapat lagi. Nah, itu lebih fair. Misalnya begitu round robin. Urutan ada 4 orang, 1, 2, 3, 4, begitu ada yang kelima, masuk satu lagi. Gitu. Atau di sisi manajernya yang bilang, oh enggak, ini masuk situ deh, ini masuk sini deh. Nah, itu bisa. Ini fleksibel. Terakhir, sebelum saya akhiri, saya mau kasih, oke, ini baguslah dengan web, tapi tim saya kebanyakan semua ada di luar. Ada nggak apps, Android apps atau apa untuk mereka bisa akses service itu? Jawabannya kalau native apps-nya nggak perlu. Karena kita punya satu
aplikasi. Ini adalah web yang sama, tapi dengan versi mobile. Ya, saya misalnya dengan iPhone 6 lah misalnya. Jadi saya ketik di sini. Nah, ini semua ada di sana semua. Menunya udah mobile friendly. Yang saya bilang, dengan adanya mobile friendly versi web yang betul-betul di custom untuk web, ini nggak ada lagi perlu nginstal. Yang penting ada internet, ada browser, dah selesai. Nggak perlu lagi, ini Android-nya, saya Android Jelly Bean nih, bisa nggak ya Android-nya ini? Wah, tuh capek itu. Udah pokoknya ada browser nggak, ada internet, bisa pakai. Bisa create, bisa solve, bisa baca knowledge base. Kalau saya bilang distribusinya atau deployment-nya ini zero time. Dibandingin kalau misalnya, wah nanti download ya dari Apple Store ya. Kalau nggak nih APK-nya nih, kirim nih. Wah, itu capek. Kira-kira begitu dari saya. Kang Jati, silahkan. Kalau ada pertanyaan. Ada nih Pak Windy. Pak Windy, untuk poin tadi, apakah bisa berdasarkan SLA, Pak? Jadi misalkan respon 4 jam. Kalau dia responnya bagus, dia dapat poin. Bisa. Itu. Oh, bisa. Bisa, betul. Sebentar saya balik ke SLA yang mana tadi ya. Request. Lalu saya lanjut lagi dulu pertanyaan. Boleh. Tadi Pak Windy udah jawab, ditanya lagi untuk grouping gitu bisa nggak Pak? Jadi misalkan dibedakan antara mana yang helpdesk monitoring dengan supportnya gitu. Bisa. Jadi poinnya berbeda. Jadi kan mungkin ya nih kalau pemahaman saya kan kalau yang monitoring dia kan dapat tiket dari customer gitu kan. Nah ini dia penentuan poinnya berbeda dengan yang supportnya nih, yang di belakangnya, yang supportnya mereka lah gitu. Itu kan berbeda. Itu bisa ya Pak di grouping? Bisa. Saya malah encourage kalau misalnya bisa bikin quest. Bikin quest itu ini mungkin kalau kebetulan satu perusahaan tiap-tiap departemen diminta untuk bikin quest misalnya yang yang sesuai dengan masing-masing departemen itu lebih fun jadinya. Jadi mungkin di finance siapa yang bisa solve masalahnya si ini dalam waktu berapa cepat itu dapat apa, dapat poinnya lebih besar misalnya. Atau mungkin di GA nanti siapa yang bisa nge-handle request dari sisi logistik, kalau misalnya lebih cepat dapat batch-nya apa. Nah, batch-nya ini kita bisa custom sendiri, bikin aja sendiri, kalau nggak download icon yang bagus. Dengan ini misalnya tiap bulan bisa bikin satu acara, atau misalnya misalnya Hari Ibu misalnya, quest untuk menghandle semua tiket yang dari perempuan misalnya, walaupun mungkin tiket nggak ada yang bisa bilang perempuan atau enggak ya, tapi misalnya mau bulan puasa atau Lebaran mungkin bisa bikin tematik seperti itu yang nantinya di akhir bulan atau akhir tahun ini loh pemenang winner menghandle request atau menghandle tasking untuk quest ini. Itu bisa. Oke, cukup Pak pertanyaannya. Oke, cukup. Pak Nur, ada lagi Pak pertanyaannya? Oh bagus ya, bisa digambar juga workflow yang diinginkan. Iya Pak, jadi bisa tinggal drag and drop aja ya Pak Windy ya untuk mapping workflow-nya ya. Bisa, makanya itu kalau saya lihat menariknya adalah bisa jadi kita ngeliat, wah ini bisa begini nih, bisa begini, lama-lama jadi kompleks Pak. Itu jadi nggak simple ya Pak. sangat tertantang untuk bikin, oh ini kalau ini begini, jadi kompleks. Bener. Ya silakan aja sih kalau memang ini saya ada pertanyaan lagi Pak. Ya boleh. Untuk dia kalau dipakai untuk kayak penilaian vendor bisa nggak Pak? Jadi untuk
tadi terkait apa mungkin mana vendor yang responnya Bisa, cepat bisa, atau bisa, tidak gitu. bisa sekali itu Pak Jati. Oh, gitu. Sebetulnya yang kita tawarkan di service adalah platform. Wah, ini internetnya udah agak-agak ini nih. Yang tawarkan adalah platform. Nah, bagaimana kita mengisi platformnya itu tergantung dari perusahaan masing-masing karena tiap perusahaan pasti akan berbeda. Ini tadi template change management proses ya, yang tadi mungkin ada pertanyaan. Ini template mungkin kelihatan nggak ya? Tapi ini masih generik. Balik lagi apa namanya? Kalau ada specific requirement, kita bisa diskusikan kira-kira bisa apa nggak masuk apa. Tapi saya yakin sih 90% semua workflow bisa dilakukan. Ini tadi change management process, kemudian saya ada template apa lagi nih? Kang Jati? Ya, Oh, oke. saya pikir saya disconnect. Soalnya udah, aduh internetnya hari gini. Ya, oke. Ya itu Kang Pak Kurniawan tadi jawabannya mudah-mudahan membantu. Terima kasih Ya, Pak Peter Nur juga atas pertanyaannya. Ya mungkin ini kita sebelum saya tutup, kalau memang masih ada pertanyaan silakan aja, bisa di unmute atau di chat box, langsung japri ke saya boleh atau ke teman-teman yang ada tulisan gas boleh. Jadi dari Pak Windy ada lagi yang mau disampaikan Pak? saya sih kalau memang teman-teman masih tertarik, kita sama-sama diskusi di tanggal 29.30 dari pagi sampai dengan siang, hanya 3 jam per harinya. Situ mungkin ada pertanyaan yang lebih deep lagi, kita bisa diskusi sama sekalian nyobain kayak apa sih service desk Invigate. Nah, itu silahkan aja datang. Sama satu lagi kalau dari saya ya tadi stay safe, stay home, stay happy lah. Siap. Oke. Ya, terima kasih Pak Windy atas materinya. Sebelum saya tutup, mungkin saya bisa